Kenapa, Mbak? Enggak, saya mau cerita, mau cerita masalah adik saya Oke, yang di Arab Saudi. tapi hati-hati ya, karena Miss Yuni lagi live. Jangan main menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Kenapa, Mbak? Iya. Itu apa namanya? Adik saya di Arab Saudi pengen pulang. Dia tuh adik saya diperkosa. Terus kakak saya dianiaya. Tapi udah lapor ke KJRI, tapi mereka nolak kalau nggak ada uang 12.000 rial. Maksudnya? Iya, mereka kan mau, adik saya kan udah nggak kuat karena dia sakit asam lambung. Suaramu jauh, Mbak. Suaramu jauh, Mbak. Handphonemu jatuh, Mbak. Nggak dengar saya. Saya nggak dengar. Handphonemu jatuh, Mbak. Suaramu nggak ada, sayang. Tapi saya udah Oke, full udah. kok, nggak pakai handset. Udah dengar lagi. Iya, terus? Jadi adik saya tuh udah nggak kuat kerja kan, lapor ke KJRI. Tapi KJRI bilang kalau nggak ada uang 12.000 rial, mereka nggak bisa proses. Oke. Tidak bisa proses. Ada Iya, paspornya atau apa-apanya? kan karena kabur mes jadinya nggak bawa lah. Jadi kakak saya aja dikurung 1 bulan di kamar mandi itu bisa kabur, hampir dibunuh, udah di pisaunya udah di leher, dia kabur. Untung ada orang yang nolongin. Sekarang mereka dua orang itu kaburan mes. Terus punya duit berapa kemarin tuh, 2.000 rial, daftar ke KJRI. Ditolak. Ada yang bilang mau bantuin, udah kena tuh 10 juta. Sampai sekarang nggak bisa pulang karena orang KJRI nggak mau mulai, nggak bisa bantu proses pulang kalau nggak ada 12.000 rial. Itu 12.000 rial aja prosesnya bisa 5 bulan katanya. Nih, saya kan nggak tahu ya, tunggu ya. Kalau Arab Saudi, tapi kalau kaburan tuh biaya sendiri loh, Mbak. Memang pulangnya, Mbak. 12.000 itu berapa sih? Berapa banyak sih? Berapa? Hampir 40 juta kali, Miss. Sebentar ya. Saya kemarin DM itu Uya, tapi nggak ada. Saya minta solusinya gitu, aduh, minta bantuan, nggak tahu gimana caranya cari orang-orang yang amanah gitu di sana. Oke, sebentar, saya panggilkan. Bentar ya, saya telepon dulu. Iya. Kamu posisi di mana? Saya di Hong Kong ini lagi, Mas. Kemarin saya ke kantor Miss Yuni, tapi Miss Yuninya lagi pulang. Saya nggak ngeliat. Oke. Sebentar, kalau bagian seperti siapa ya? Sebentar. Sebentar ya. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Bisa telepon. 1 orang atau 2 orang, Dok?
Kakak saya sih bilang mau pulang, nggak mau pulang. Adik saya yang mau pulang si Mes. Lah kakakmu nggak pulang ngapain? Dia bilang mau coba cari kerja karena kita kan masih di rumah, belum punya rumah. Adik saya yang udah nggak kuat kerja itu udah asam lambungnya udah ke hati. Sebentar. Saya telepon Pak Firman dulu. Ya. Bentar. Halo? Halo Pak Firman? Halo? Ya, halo, halo. Halo? Ya. Eh, Pak minta maaf, kalau Arab Saudi itu Bapak termasuk atau bukan Pak? Bukan. Kan gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Oh, ini ada salah satu saudara teman ini ada yang diperkosa ya Mbak ya sama majikan. Iya, iya. Heeh. Kabur ke KJRI tapi kenapa dimintain uang berapa Mbak? 12.000 rial, mungkin sekitar 40 juta kali. KJRI Jeddah. Iya, udah 3, jadi di Jeddah, di Mekah sama di Riyadh. Mereka lapor ke 3 KJRI semua minta 12.000 rial. Sedangkan posisi adik saya udah nggak bisa kerja karena asam lambungnya udah naik ke hati. Iya, iya, iya. Terus begini, mbaknya ini namanya siapa? Kemarin tuh mbaknya yang di adik saya namanya Susati. Ada nomor paspor atau nomor kontaknya nggak? Ada, nanti saya kasihin sama istrinya ya. Nanti saya udah DM banyak lah minta bantuan tapi nggak ada yang itu. Mbak juga nanti sama-sama kita bergerak. Maksudnya saya hotline juga. Kemarin udah ada mereka sama orang adalah Facebooknya ini anggota KJRI Jeddah. Mereka udah bayar 10 juta tapi nggak bisa pulang-pulang sampai sekarang, malah hilang orangnya. Jadi sudah pernah bayar 10 juta orangnya hilang. Iya, kena tipu. Jadi sekarang tuh mereka tuh kaburan kadang dibayar kerja 2 bulan kerja nggak dibayar. Jadi mana bisa punya uang 12.000 real kerja aja kadang nggak dibayar karena posisi mereka kan kaburan ilegal. Tapi pertama datang ke Riyadh ke sana ke Arab Saudi itu mereka ya resmi, Miss. Dengan PT apa kok bisa resmi? Saya sih nggak tahu ya. Pokoknya sih bilangnya resmi semua ada apa pakai visa apa tuh nggak tahu saya visa apa. Yang jelas tapi bukan dibenarkan. Iya sih emang. Okay. Tapi ya gimana? Tapi gimana lagi? Kakak saya dua-duanya lagi kaburan nggak ada kerjaan sekarang. Karena di Timur Tengah itu nggak resmi, Mbak. Sebentar, di Timur Tengah itu tidak resmi. Di Timur Tengah itu sudah ditutup. Tidak ada perjanjian. Itu kalau kakak saya udah lama, Miss, udah lama. Tapi kalau adik saya kayaknya baru deh. Berapa lama? Mungkin emang nggak resmi kali. Mungkin sama kayak 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Pasti tidak resmi. Tapi itu dia 1 kali kerja itu kayak begitu. Ya, bisa diulang namanya yang kakak ibu namanya siapa? Terus ibu posisinya sekarang di mana nih, Pak? Posisi ibu. Ya. Oh iya. Oke, nanti ini aja, Pak. Kirim datanya ke saya, ya kan? Kirim datanya, nanti kita upaya tindak lanjut, ya. Iya.
tentunya memang kalau non prosedural kita nggak bisa mengatur pemerintah di sana, Mbak. Kayak misalkan di sini pun warga asing juga bisa kena denda karena tidak sesuai. Misalnya seperti itulah gambarannya. Itu sih. Tapi saya nggak tahu seperti apa yang dimaksud oleh Adiari karena kita nggak bisa juga pemerintah membiayain gitu yang kena denda-denda ini. Nah, saya nggak paham nih, maksudnya nggak paham di sini karena berangkatnya kan non prosedural. Kalau dari lihat sekilas ya, karena mungkin kalau saya menjelaskan lebih dalam seolah-olah saya juga paling paham. Yang saya tahu biasanya pakai visa ziarah atau umroh, ini yang keliru, nggak boleh. Waktunya 3 bulan Mbak lebih, nah itulah kesalahannya gitu loh Mbak. Iya, iya, Ya iya kan? tahu. Nah, jadi ketika ketangkep, nah itu memang pemerintah sana kebijakannya. Saya juga kami pemerintah tidak bisa mengatur karena memang semua ketentuan internasional seperti itu. Nah, jadi kita Iya, coba adik saya pernah kita tuh. coba pengaduannya, ya oke. Ya, adik saya tuh pernah menyerahkan diri ke polisi. Malah polisi bilang nggak nerima katanya. Saya tuh kadang aneh, negara Arab Saudi, negara Muslim terbesar di dunia, tapi nggak bisa bantu gitu. Saya dulu pernah ilegal di Cina, tapi mereka memperlakukan saya itu baik. Saya juga asam lambung di dalam imigrasi tahanan Cina, itu sampai dibeliin obat yang sekali minum 800.000. Mereka sampai panik karena kata dokter saya harus dioperasi, tapi karena posisi saya karena tahanan mau pulang nggak bisa operasi, jadi mereka membelikan saya obat yang paling bagus. Alhamdulillah batu empedu saya hancur karena obat itu. Saya cuma heran aja, negara Muslim tapi nggak membantu gitu. Kalau 40 juta mah uang dari mana? Walaupun saya di sini kerja di Hong Kong, tapi banyak kebutuhannya lah Pak. Iya, ya makanya ini juga semuanya, bukan semuanya, rata-rata yang sebetulnya tidak dibenarkan untuk bekerja di Timur Tengah, tetapi posisinya kita tidak bisa menyalahkan semua pihak. Nah, dengan posisi yang bermasalah ini kita coba upaya ya mungkin bisa memberikan informasi, laporannya, nomor kontaknya di mana, posisinya di mana. Sementara ya kita nggak tahu posisinya yang bersangkutan apakah cuma melapor terus kemudian tergiur lagi, keluar lagi. Sebetulnya Pak, itu komitmennya ketika kita sudah menyerahkan diri, ya sudah kita ngikutin aja aturan KBRI atau KJRI, seperti itu. KJRI kita enggak, maaf Pak sebelumnya. KJRI itu menolak menampung, padahal adik saya itu udah hampir pingsan laporan ke sana. Iya, maksudnya Sekarang aja mereka diem di kos-kosan yang seadanya, kadang makan kadang enggak. Soalnya mau menyerahkan diri ke polisi sama KJRI itu mereka menolak kalau nggak ada uang. Saya nggak tahu nih posisinya Mbaknya ini kan. Yang saya tahu Mbak, kayak acara coba lihat ya Facebooknya KJRI Jeddah itu yang saya tahu itu setiap hari online. Artinya bisa melaporkan atau mengadukan bahkan menginformasikan. Saya seperti itu. Apakah sudah? Belum. Sudah Pak, saya sendiri yang bantu adik saya karena adik saya juga gaptek. Saya udah lapor ke KJRI Jeddah, Riyadh. Dengan Pak siapa, Bu? Dengan Pak siapa? Saya lupa lah, soalnya udah lama. Karena sekarang saya juga semoga aja ada jalan lagi. Mereka adik saya cari-cari orang, malah kena tipu. Nah sekarang saya baru keingetan sama Miss Yuni, siapa tahu ada jalan keluarnya gitu Miss Yuni, jangkauannya luas. Jalan keluarnya itu izin Miss Yuni, ini kita mengarahkan ke supaya bagaimana ada solusinya seperti itu. Kalau kita sudah di depan pemerintah kita, nggak mungkin. Kalau saya sih ya, saya nggak tahu kalau yang dulu seperti apa. Yang sekarang kita meyakinkan bahwa KJRI ini benar-benar tetap walaupun di depan kantor ya mau sih ya zaman sekarang zamannya media sosial mungkin bisa dikondisikan ini posisi saya seperti ini gitu kan. Artinya iya bukannya kita menyuruh untuk seperti itu tapi faktanya
orang-orang yang bertugas di pemerintahan di perwakilan ya sudah bagian dari kewajiban sebetulnya seperti itu. Nah kalau kondisinya seperti itu kan saya nggak tahu nih. Nah sekarang coba aja datanya atau informasinya yang pasti, posisinya mbaknya di mana, harapannya seperti apa, biar kita coba tindak lanjutin. Ya, Seperti itu. nanti detail datanya saya kirim ke Miss Yuni kan karena di sini live, jadi saya agak Oke. privasi juga. Oke, Mbak langsung aja kirimin ke Pak Firman karena kamu sudah punya nomornya Pak Firman saat ini, langsung connect aja langsung sama Pak Firman. Datanya langsung dikirimkan saja. Oh iya Miss, Ah, makasih ya Miss. ini saya cuma ngonekkan aja dan untuk selanjutnya ada yang ditanyakan saya tutup dulu, saya mundur dulu. Kalian boleh ngobrol. Silakan ya. Terima kasih. Oke. Jadi saya cuma penyambung lidah sekali lagi. Agak shock tadi saya ingin memotong pembicaraan karena berbicara tentang agama itu sangat sensitif sekali ya. Jadi bingung saya. Kalau di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah itu rawan sekali ya. Ya beruntung kalian yang ada di Arab Saudi mendapatkan majikan yang baik. Galau saya kalau udah berbicara tentang negara-negara sana, apalagi sampai diperkosa. No comment ya. Nggak bisa ngomong saya. Nggak bisa berbicara lebih banyak lagi. Kaget pastinya ya. Sedih. Saya nggak tahu ngomong apa lagi. Halo.